Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam Biak Paroki Santo Yohanes Pemandi. Hari ini hari Minggu Paskah yang ketiga. Bagaimana kabarnya kalian? Kakak harap semuanya sehat dan sukacita ya. Hari ini kalian akan ditemani oleh Kak Angela, Kak Heni, dan Kak Karin, serta teman-teman kalian dari Biak Wilayah Thomas. Minggu ini kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Apa artinya menjadi saksi Kristus? Bagaimana caranya? Nah, nanti Kak Heni akan menjelaskan kepada kalian. Sekarang, mari kita awali dulu acara hari ini dengan menyanyi bersama lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Kita akan menyanyi bersama teman-teman kalian dari Wilayah Thomas. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, Yesus amat kepada saya. Oh kiranya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar bahwa Tuhan memanggil nama kita semua. Karena apa? Karena Ia sangat mencintai kita. Nah, sekarang mari kita tenangkan diri, siapkan hati, dan sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama
dengan teman kita, Aiden. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah bersama kami dalam kegiatan Bina Iman hari ini, dan bimbinglah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Doa ini kami persembahkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan, Guru, dan sahabat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas, bab 24, ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Terima kasih Sharon sudah membantu Kak Heni untuk membacakan bacaan pada hari ini, pada minggu ini. Minggu ini adalah Minggu Paskah ketiga. Minggu Paskah ketiga, biak kita pada hari ini ada tema menjadi saksi Kristus yang siap diutus. Menjadi saksi Kristus yang siap diutus. Apa itu Kak Heni? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya kita dengarkan ada cerita ya adik-adik, yang adik-adik sudah siap ya mendengarkan cerita, tadi sudah bernyanyi bersama. Mari kita dengarkan dengan baik. Ada keluarga namanya Didi dan Dini, mungkin ada yang sama namanya ya, sedang berlibur dengan papanya. Kebetulan dia mau camping ya adik-adik, camping di suatu tempat. Nah, bersenang-senang dia dengan papanya. Sudah sampai di tempat camping, papanya sudah pesan, nanti kalau di sini jangan jalan-jalan kemana-mana, nggak usah pergi jauh-jauh. Itu pesannya papanya begitu. Iya papa. Dini dan Didi tadi sudah mendengarkan pesannya papanya. Apa yang terjadi setelah sore? Dini dan Didi tadi berjalan. Dia kepingin tahu ada apa ya di sana. Ayo kita ke sana. Ada apa ya di sana? Ayo kita ke sana. Sedangkan papanya tadi ada di tenda yang tempatnya camping itu tadi. Nah, sampai malam dia tersesat adik-adik. Apa yang terjadi? Ketakutan di dua anak ini tadi. Dia nyari papanya enggak ketemu, dia ke kanan enggak ketemu, kemana-mana dia enggak ketemu. Papa di mana? Nangis semua anak dua ini tadi nangis. Papa, dia panggil papanya. Terus tiba-tiba apa? Ada apa adik-adik? Ada anak yang ada bapak yang memanggil. Maaf kok anak-anak. Ada bapak yang memanggil. Memanggil apa? Di sini jangan takut. Anak-anak jangan takut. Dia tambah takut. Hantu, ada hantu. Anak dua itu tadi tambah takut, enggak tambah. Terus dia tambah lari. Orang yang panggil tadi tambah mendekat. Dia membawa senter yang memanggil tadi. Terus yang memanggil tadi bilang, Dini, Didi, ini papa. Akhirnya dia mengenal. Oh, itu suara papa itu. Itu ada dia, itu suara papa. Akhirnya dia berhenti dan dia langsung memeluk yang dari suara itu tadi, papa. Nah, adik-adik, anak-anak itu tadi akhirnya ketemu papanya. Dia senang. Dia, papa, aku menyesal. Makanya harus didengarkan apa pesan papa itu tadi. Jadi adik-adik, Didi dan Dini tadi sebetulnya tidak tahu yang datang itu tadi siapa. Karena gelap, hutannya itu tadi gelap. Tapi dia mengenal dari suara papanya tadi. Dini, Didi, ini papa. Itu tadi. Dia mengenal dari suaranya. Dia tidak kelihatan papanya itu tadi karena gelap. Tapi begitu dia kenal suaranya, oh dia yakin bahwa itu papaku. Jadi dia tidak takut. Begitu. Pesan apa yang didapat dari bacaan tadi? Bacaan dari Lukas bab 25 ayat 30. Bab 24 ayat 35 sampai 48. Pesan apa yang bisa diambil dari cerita tadi? Seperti murid-murid Yesus adik-adik ya. Murid-murid Yesus setelah Yesus wafat bangkit, Yesus datang dengan mengucapkan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Pertama kan murid-murid Yesus juga tidak percaya ya kalau dia itu memang Yesus. Dibilang apa? Ada yang bilang Yesus itu adalah hantu karena tiba-tiba datang. Nah, setelah Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, ada yang langsung percaya, ada yang tidak percaya kalau tidak melihat. Itu juga adik-adik, setelah Yesus datang dan Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu tadi, murid-muridnya akhirnya percaya dan dia mendapatkan tugas ya. Dia mendapatkan tugas menjadi saksi Kristus. Apa ya Kak ini tugas jadi saksi Kristus itu?
Apa kita disuruh bekerja di gereja begitu? Bukan hanya itu. Tugas menjadi saksi Kristus adalah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak Katolik yang baik, yang tahu terima kasih dengan orang tua. Yang kedua adalah siap membantu orang, siap membantu saudara. Contohnya, saudara-saudara kita yang sekarang terkena musibah di NTT, ada yang kena gempa di Malang, mungkin adik-adik bisa membantu dengan bajuku yang sekarang sudah kekecilan tapi masih bagus, bisa tak sumbangkan ke sana. Contohnya seperti itu. Itu contoh yang paling konkret ya. Terus yang bisa dikerjakan adik-adik setiap hari adalah membantu orang tua, membantu saudara-saudara yang terdekat di kanan kiri teman-teman kita. Itu tugas kita sebagai saksi Kristus. Ya. Jadi memang adik-adik bisa mengerjakan, melayani Tuhan dengan cara apapun ya, dengan cara apapun. Contohnya yang bisa menyanyi, bisa membantu menyanyi di gereja, yang bisa adik-adik yang kemarin menang lektor, lektris, bisa membantu. Nanti kalau sudah besar daftar di gereja untuk membantu menjadi lektor, lektris seperti kakak-kakak yang sekarang sudah melayani Tuhan itu. Ya, itu ya adik-adik. Jadi pesan kita pada Biak pada hari ini, adik-adik harus siap menjadi saksi Kristus. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas oleh Kak Karin. Adik, gimana kabar kalian? Tentu luar biasa ya. Salam sehat dan tetap semangat. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tentang Injil apa? Injil Lukas. Adik-adik diajak untuk menjadi saksi Kristus. Sekarang tiba waktunya kita akan membuat karya. Nah, yang perlu disiapkan adalah piring kertas. Adik-adik kalau nggak punya piring kertas, boleh pakai kertas buffalo lalu dibotong melingkar. Berikutnya spidol, pensil, gunting, lem, isolasi, dan adik-adik di sini Kak Karin memakai sedotan. Adik-adik punya sedotan boleh ya. Lalu menghiasnya dengan krayon warna-warni. Siap? Oke, kita mulai. Pertama-tama adik-adik siapkan buffalo juga. Kalian cap tangan kalian di buffalo. Lalu dilihat ya, kita kita tirukan pola tangan kita. Kita tirukan pola tangan kita. Nah, seperti ini adik-adik. Tangannya Kak Karin besar sekali. Setelah itu kita akan gunting. Adik-adik kita akan gunting mengikuti pola dan nanti jadinya adalah seperti ini ya. Ini sudah Kak Karin rapikan. Kita gunting kecil. Lalu tangan-tangan kalian ini ada 5 jari. Nah, tugas kalian adalah menulis perbuatan baik supaya kalian bisa menjadi saksi Kristus. Kita mulai ya. Kita akan tulis apa sih perbuatan baiknya? Mendoakan orang sakit. Boleh. Mendoakan orang sakit. Berbagi makanan. Berbagi makanan. Lalu apa lagi adik-adik? Berbagi mainan. Boleh. Berbagi mainan. Mengunjungi orang sakit. Wah, mengunjungi teman yang sedang sakit. Mengunjungi teman. Apa lagi? Ada lagi yang mau adik-adik tulis? Kira-kira apa ya? Nah, bisa juga dengan menabung untuk orang miskin. Tuh, menabung untuk orang miskin. Ya. Orang miskin. Nah, setelah itu, setelah ditulis semua, kalian ambil piring kertas, lalu ini ditempel ya. Sebelum ini ditempel, piring kertas ini kita akan hias. Kita akan membuat emoticon. Emoticon apa sih Kak? Lihat ya, Kak Karin hari ini pakai krayon supaya kelihatan jelas emoticonnya. Buat mata ya kan?
cukup sederhana, matanya bulat aja. Lalu kita buat wajah yang apa ini? Senyum. Kak, aku maunya pakai merah, boleh. Misal aku mau pakai merah, bisa. 2 mata. Wow, ya, lingkaran aja. Wow. Kak, matanya besarin dong, Kak. Boleh. Besarin. Wah. Lalu aku maunya mulutnya pakai merah, Kak. Boleh. Senyumnya jangan lupa. Nah, udah jadi adik-adik ya. Setelah itu barulah kita tempel sedotannya di belakang. Dengan bantuan apa ini? Dengan bantuan isolasi. Nah, isolasinya kita akan tempel sebentar ya adik-adik ya. Bentar, ini akan agak susah karena adik-adik bisa minta tolong mama atau papa apabila kesulitan memotong isolasi karena pakai gunting ya adik-adik ya. Nah, ini kita potong sedikit untuk merekatkan. Ini jangan sampai terbalik mana mulutnya ya. Lalu kita isolasi seperti ini. Setelah itu tangan ini kita akan rekatkan di belakangnya. Kita akan rekatkan dengan lem ya, jangan lupa dilem semua supaya rapi. Nih kita lem. Nah, kenapa Kak kita mau pakai sedotan, Kak? Lihat nanti hasilnya ya. Bagaimana hasilnya bisa dipakai untuk adik-adik mengingat Injil hari ini. Kita harus menjadi saksi Tuhan dengan melakukan kebaikan dan hal yang paling sederhana, yaitu apa? Tersenyum. Oke, sudah tertempel. Dan bagaimana kita akan bersaksi? Lihat, kita lihat ya. Senyum, melakukan kebaikan. Senyum, melakukan kebaikan. Gimana adik-adik? Bisa? Oke, sampai jumpa. Adik-adik, tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Kita akan mengakhiri biak hari ini dengan doa penutup. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Pekerja Kristus bersama teman-teman kalian dari biak Thomas. Kakak berterima kasih kepada semua adik-adik yang sudah mengikuti biak online Paroki Santo Yohanes Pemandi hari ini. Jangan lupa bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pekerja Kristus, yaitu untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Sekarang, mari kita siapkan hati dan sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama teman kita, Rio. Teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sudah membimbing dan menemani kami dalam biak online pada hari ini. Tuhan Yesus, bimbing kami agar dapat menjadi saksi dan mewartakan kasih-Mu melalui perbuatan kami setiap hari. Pemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Telah lama ku cari-cari